Kepada Tuan Guru dengan segala hormat kami persilakan. Mari kita sambut dengan takbir. Saya takut pakai sholawat, takutnya Allahumma arhamna. Nanti sakitnya tak seberapa, malunya sepanjang tahun gitu ya. Maka saya udah jaga-jaga dah. Mari kita sambut dengan takbir gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tulisan antum saat lebih lengkap daripada tulisan kami. Allahu Akbar, berkah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Buka mereknya. Apa kabar semuanya? Antum sehat? Sadar? Banyak orang sehat tapi tidak sadar kalau dia sehat. Jadi kalau antum tahu ada kawan, sahabat, tetangga, kawan sekolah, orang sekampung tertangkap pakai narkoba, sesungguhnya dia sehat atau tak sehat? Sehat, tapi tidak sadar. Jadi sekarang banyak orang krisis kesadaran, dia tidak sadar. Misalnya saya sama Ustadz Lukman sedang lewat. Saya, Ustadz Lukman, Toya, lalu kemudian para asatidz kita lewat. Ada beberapa orang, anak muda, duduk cekikikan sambil merokok, ketawa, kiki, tak tentu arah. Berarti dia tidak sadar bahwa yang lewat di depan dia ini Ustadz. Kalau orang sadar, pasti dia akan sopan, dia akan santun. Jadi sesungguhnya menjaga kesehatan penting. Tapi ada yang paling penting adalah menjaga kesadaran. Banyak orang sekarang tidak sadar. Kalau bahasa orang Melayu, tak sadar diri, tak tahu diuntung. Kenapa mesti gambar Masjid Al-Aqsa? Supaya setiap kita bersalam, Assalamualaikum warahmatullah, kita sadar bahwa salah satu kiblat kita sedang dikuasai oleh Israel. Kalau kita senyum, senyum kita tidak terlalu habis karena kita sedang susah hati memikirkan Palestina. Kalau kita bahagia, kebahagiaan kita belum sampai pada puncaknya karena masih lagi Palestina dijajah oleh Israel. Sadar, kesadaran. Salat itu kita selalu diajak untuk khusyuk. Khusyuk itu kalau ditanya, apa khusyuk itu? Khusyuk itu sadar bahwa kita sedang berada di hadapan Allah, bahwa yang besar itu adalah Allah, bahwa kita bertasbih mengagungkan Allah, bahwa yang kita hadapi itu adalah Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Simbol-simbol yang ada pada diri antum ini semuanya untuk menyadarkan antum bahwa antum sudah menikah merah, bahwa antum jombloan sejati hijau, bahwa antum dalam proses kuning. Makanya tadi ketika satu berdiri lalu kemudian merahnya itu melintang, saya pikir itu pun simbol juga. Saya pikir itu satu menuju dua gitu. Jadi setelah saya melihat, oh ternyata ini begini. Inilah pentingnya memupuk kesadaran. Antum mesti sadar bahwa antum seorang SPA. Antum mesti mengerti itu. Alhamdulillah saya dengan seringnya datang ke Pontianak, seringnya ke Munzalan, sudah sadar bahwa SPA itu adalah santri penerima amanah. Dulu kalau disebut SPA, bayangan saya pijat refleksi. Karena saya tak sadar. Waktu itu saya di luar kesadaran. Mudah-mudahan saudara-saudaraku SPA memaafkan segala ketidaksadaran ini. Akhirnya sekarang alhamdulillah kita semuanya bersama dalam keadaan penuh kesadaran. Kenapa Ustadz Al-Nob dari Pekanbaru datang kemari? Kenapa Ustadz Taki Malik datang kemari? Kenapa kemarin Bang Putra Sregar datang kemari? Kemarin Ustadz Salim Afillah datang kemari. Kemarin Habib Muhammad bin Anis datang kemari. Rizal Armada datang kemari. Antum sadar tak mereka yang datang itu siapa? Sadar antum?
Kenapa mereka datang kemari? Dulu dalam pikiran kita yang selalunya orang daerah datang ke Jakarta, datang ke kota besar. Tapi orang sana datang, artis-artis musyawarah datang kemari. Bahwa Munzalan ini kapal yang besar, kapal Nabi Nuh yang akan menyelamatkan Bahtera. Yang diselamatkannya berapa? 500.000 santri tiap bulan selamat dari kelaparan. Yang diselamatkannya siapa? 650 penggali kubur guru di kampung desa terpencil diselamatkan. Yang lain-lain Ustaz tak ingat saya datanya. Antum mesti sadar, karena ketika kita sedang berada di dalam satu ruangan, kita tidak sadar apa yang terjadi di ruangan itu. Di dalam ruangan itu dapur, ternyata di dapur ada tabung gas yang bocor. Kita yang di dalam ruangan itu tidak sadar bahwa ternyata kita sedang menghirup racun, ada yang bocor. Sampai orang luar masuk tercium oleh dia. Bau apa ini? Kita tak sadar. Gitu juga kalau kita ramai-ramai ada yang kentut, tak sadar. Orang luar yang steril baru sadar. Antum yang berada di sini setiap hari ngaji dengan Ustaz Lukman, pagi petang, antum tidak sadar bahwa Munzalan ini besar. Lalu kemudian antum nyantai-nyantai aja, enjoy aja. Antum mesti sadar. Dan biasanya orang kalau tertidur dibangunkan itu memang bawaannya emosi. Kalau tak percaya, cobalah pas khotib naik mimbar Jumat. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari Jumat adalah itu tidur. Cobalah bangunkan kalau tak ngamuk dia. Begitu juga tentang bangun sahur. Waktu orang sedang tertidur pulas kita bangunkan, sahur. Orang yang tidak sadar, disadarkan, itu emosinya luar biasa. Tapi antum Masya Allah, Tabarakallah, hari ini Abdul Somad datang hanya ingin menyadarkan antum bahwa antum menjadi pusat perhatian dari Sabang sampai Papua. Nanti akan datang orang dari ujung Aceh, Pulau Sabang, datang dari Makassar, datang. Maka antum sadar bahwa tanggung jawab di pundak antum luar biasa. Yang menulis, yang ngasih judul, mana tahu dia khawatir ini masuk UAS, ujian akhir semester. Apa yang dibicarakan Ustaz Somad kemarin? Sadar. Terus yang dibicarakannya, aku pun tak sadar entah apa yang disadarkan. Karena aku merasa sudah sadar dengan sesadar-sadarnya. Siapa yang naik ke kapal Munzalan, insya Allah selamat. Anginnya kencang, karangnya tajam, ombaknya deras, buayanya luar biasa, sudah naik ke darat, namanya buaya darat. Lintahnya pun sudah naik ke darat, namanya lintah darat. Antum mesti selamatkan ini. Saya Pak Ustadz kalau menyelamatkan orang dari lintah darat, kami program ekonomi keumatan siap. Tapi yang menyelamatkan dari buaya darat ini agak berat sedikit Pak Ustadz. Tentang menyelamatkan dari buaya darat, biar aku aja. Karena ini berat. Kau nggak akan kuat. Maka kalian mesti sadar. Kalau sudah sadar, maka kita akan kuatkan keyakinan, kita semakin bersemangat. Orang-orang ingin ketemu Ustadz Lukman, datang naik pesawat 2 kali nyambung transit dari Pekanbaru ke Cengkareng, dari Cengkareng transit baru sampai kemari untuk jumpa Ustadz Lukman. Sudah 2 hari tak jumpa, baru hari ini jumpa. Antum ketemu tiap pagi. Jadi antum merasa pertemuan itu tak ada maknanya. Antum mesti sadar sesadar-sadarnya. Apa mesti dipingsankan dulu antum untuk merasakan bahwa pertemuan ini begitu indah? Oleh sebab itu antum adalah orang-orang yang beruntung dan bertuah. Dari sekian banyak anak muda, ada yang pagi ini sibuk dengan game online PlayStation. Ada yang anak muda sibuk dengan sakau narkobanya. Ada anak muda sibuk dengan pacarnya. Tapi antum ternyata dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi anak muda pilihan yang menyambut amanah. Dan Allah punya cita-cita untuk antum. Bukan antum punya cita-cita, Allah punya cita-cita untuk antum menolong agamanya ini, sehingga antum naik ke atas kapal Munzalan. Abdul Somad pun dipilih Allah untuk naik ke kapal Munzalan. Akhirnya saya berada di atas kapal Munzalan bersama antum. Dan kita masuk surga tidak sendirian.
Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zumara artinya berjamaah, dan di antara jamaah yang menuju jannah itu adalah jamaah kapal munzalan. Dipanggil oleh malaikat, salamun qaulam mir rabbir rahim. Masuk Ustaz Lukman, Toya, Bung Ben, masuk semua. Lalu kemudian ditengok malaikat, loh, kok ada Abdul Somad di sini? Saya diajak Ustaz Lukman, masuk juga kata. Itulah maka kami datang beramai-ramai untuk mengambil inspirasi, mengambil ilmu, masalah ayatnya, masalah hadisnya. Afshus salam wa at'imut ta'am. Sudah kita hafal sejak di pesantren. Apa perbuatan yang paling baik? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau tentang cerita ngasih makan orang miskin, la yabitu syab'anan, kamu tidak akan masuk surga selama kau bisa tidur lelap. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Itu bahan ceramah saya. Tapi begitu selesai tausiah, datang orang, Ustaz minta beras. Ustaz, aku udah habis ceramah, aku mau balik. Masalah beras kau minta sama pengurus masjid. Apa kata pengurus masjid? Kami pun masih utang karpet lagi. Bagaimana cara menyelamatkan orang lapar ini? Ada orang yang duitnya banyak, tak tahu mau kemana duit ini dicampakkan. Ada orang yang lapar, tak tahu kemana lapar ini mau diadukan. Bingung dua orang ini tak ketemu. Yang satu di atas gedung pencakar langit dengan uangnya. Bingung, mau kemana Allah ini? Mabuk udah, sakau udah, dosa segala macam udah, bingung. Yang ini pula saking laparnya tak tahu lagi berkunang-kunang, laki-laki nampak macam perempuan, perempuan macam laki-laki. Akhirnya dipertemukan oleh kapal munzalan. Lancarlah bantuan-bantuan itu. Antum mesti sadar bahwa nasib ratusan ribu orang berada dalam ujung jari antum, berada dalam WhatsApp antum, berada dalam ujung ketikan keyboard antum. Maka ketika antum sadar bahwa yang antum lakukan ini bukan untuk diri antum, tapi untuk orang banyak. Yang antum lakukan ini bukan untuk orang sekedar di Pontianak saja, tapi mengatur semua dari Sabang sampai Papua. Bahkan saudara kita yang di luar negeri mengirimkan bantuannya, gajinya, mengirimkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dan antum bertanggung jawab itu semua. Maka dengan penuh kesadaran inilah ada orang-orang yang tidak sadar. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au na'qilu, andai kami mau berpikir dan sadar, ma kunna min ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk neraka sa'ir. Maka itulah selalu kita disadarkan. Tiap pagi habis subuh antum disadarkan oleh Ustaz Lukman. Habis itu nanti ada lagi kajian-kajian, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, muhasabah. Saya pun datang kemari untuk menyadarkan diri saya. Dibawa oleh Ustaz Lukman saya ke Teluk Pak Kedai. Mau nyebut Pak Warung aja. Ke Pak Kedai. Dibawa ke makam, dibawa ke Masjid Batu, dibawa ke Tayan, dibawa ke tadi Pondok Tani. Untuk apa itu? Untuk menyadarkan kau Abdul Somad. Ustaz Lukman tidak pernah menasihati saya. Tak pernah saya diceramahnya, Ustaz Somad, jangan mabuk dengan popularitas. Nah, tak pernah saya. Tak pernah dibilangnya, Ustaz nanti kalau tua matinya gimana? Tak pernah. Cuman caranya lembut. Ustaz, ini namanya Pondok Tani, di ujung kita udah siapkan makam. Makam saya udah ada, tapi itu masuk dia ke dalam. Maksudnya, beliau kan lahir 85, 84. Maksudnya bahasa dia itu, kalau ngomong itu ada namanya maskut anhu. Maskut itu artinya diam yang tak terucapkan. Jadi kalau kita ngomong sama orang, terus dia bilang, saya kemarin waktu di Melbourne, sebenarnya maskut anhunya dia sudah sampai ke Australia. Itu sebenarnya pesan yang ingin disampaikan. Begitu juga dengan tadi, Ustadz, di ujung itu tanah wakaf, itu makam saya, makam Bung Ben, makam Tok ya. Sebenarnya dalam hati, kami aja yang lahir 84 udah mikirkan mati, Ustadz kok enggak? Kok
kok nggak sadar sebetulnya kita ini mau kemana? Kita ini akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kalau mau sadar, datang saya ke Pontianak. Kalau mau ceramah banyak tempat, tapi justru kehilangan kesadaran. Apa tak hilang kesadaran ketemu dengan orang? Ustaz, doakan saya Pak Ustaz, doakan anak saya Pak Ustaz. Pak Ustaz bisa foto nggak Pak Ustaz? Tapi di Pontianak kita sedang disadarkan dengan ini semua. Saya bukan berarti mengatakan bahwa saya sudah sadar. Saya tidak sadar sepenuhnya. Jadi kalau omongan saya ini agak ngelantur kemana kemari, antum sadar bahwa saya belum sadar. Gimana orang belum sadar mau menyadarkan orang lain? Sesama tidak sadar dilarang saling menyadarkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saya sedang disadarkan. Kalau kau mencari dunia Abdul Somad, akhirat belum tentu kau dapat. Tapi kalau kau cari akhirat, maka dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Itu bukan ceramah saya. Bosan mungkin antum mendengar saya. Kalau dunia yang kalian cari, akhirat akan melayang. Tapi kalau akhirat yang kalian cari, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Saya tahu hadis itu. Saya hafal. Itu yang saya ceramahkan. Tapi sampai ke munzalan, saya disadarkan bahwa memang betul dunia itu datang. 1 koper duit itu datang ke munzalan. Tidak diminta, tidak ada proposal, tidak ada ngomong-ngomong, bantulah munzalan Pak. Tidak ada. Orang datang kemari buat duit itu 1 koper. Saya karena dekat, saya pikir paling tidak dapat juga. Ustaz, ini ada uang 1 koper. Kalau saya bayang-bayangkan 1 koper paling tidak 1 MC ya. Karena persahabatan kita dekat ya, paling tidak 10% lah ya. Datang dunia itu bersimpuh di bawah tapak kaki. Tapi kemudian ketika saya akan pulang, ini sebentar lagi ke airport, apa yang saya dengar cerita? Duit itu sudah habis dibagikan untuk fakir miskin. Habis. Apa tak lemas saya? Menong saya di mobil tadi. Ini Ustaz Lukman ini sadar apa tak sadar ya? Apa yang sebetulnya terjadi di antara kami? Rupanya dia sadar bahwa kalau duit ini kita serahkan untuk umat, itulah yang sesungguhnya kekal abadi untuk kita bawa mati menghadap Allah. Tapi kalau kita simpan duit ini, kita masukkan ke rekening kita, orang yang mengasih itu dia tidak asal dia kasih. Orang kalau sudah kena di hatinya, jangankan duitnya sekoper, nyawanya dia berikan, betul? Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Kena dia. Ketika ngomong dengan Ustaz Lukman itu kena tepat, langsung dia kasih, ambillah nih Ustaz. Tapi rupanya Ustaz Lukman ingin menyadarkan saya, wahai Ustaz Abdul Somad, dengan bahasanya bahwa kalau kita ambil ini, mati kita, dunia yang kita dapat. Tapi kalau kita bagikan ini, maka berapa mulut yang dapat dari uang 1 miliar. Tapi udah bolak-balik saya sampaikan, tetap juga ada kecewa dalam hati saya. Nampaknya saya belum sadar sepenuhnya tentang bahwa dunia ini hanya fata morgana, dunia ini hanya sementara. Menceramahkannya mudah. Dunia ini sementara. Walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Nanti kalau kita mati semuanya akan tinggal. Rumah yang besar tinggal, mobil tinggal, duit tinggal. Yang kekal abadi hanya sedekah kita. Rupanya ceramah itu untuk orang, untuk diri sendiri tak kuat. Sampai ke Pontianak disadarkan, duit ini tak ada apa-apanya Ustaz Somad. Dia tak ngomong, tapi hatiku berkata demikian. Jadi kalau ada saudaraku yang belum sadar, datanglah ke Pontianak, insya Allah sadar. Di Pontianak ini bukan cuma manusia disadarkan, kuntilanak pun tobat. Kuntilanak itu orang Jawa nyebut kuntilanak, kalau orang Melayu menyebut Pontianak. Pontianak sudah berubah, hijrah semua udah. Pontianak syariah, udah berhijab udah. Udah sadar mereka semuanya sudah. Jadi adik-adik sekalian,
Saya sebetulnya mau nyebut anak, cuman kalian pasti merasa nggak layak lah, masa semudah ini dipanggil ayah. Jadi adik-adik sekalian, tengoklah bagaimana sadarnya panitia menempatkan saya di sini. Ini saya tempat di sini nih, penempatan ini dengan penuh kesadaran ini. Padahal di sana laki-laki juga. Kenapa tidak saya di sana? Kan kalau menurut lagunya kan mestinya aku yang di sana. Kenapa di sini? Ini tentu ada kesadaran yang luar biasa. Kalau Ustaz Somad diletakkan berdiri di sana, tentu ngomongnya menengok perempuan. Kamera jalan, datang orang komen, Ustaz gatal. Diletakkan sini. Lalu mata saya selama ceramah ini melihat antum. Maka komen jamaah, lihatlah bagaimana Ustaz Somad menjaga mata. Ustaz Somad itu nggak mau lihat perempuan. Padahal memang ditempatkan di sini. Melangkahlah dengan penuh kesadaran, bicaralah dengan penuh kesadaran, karena orang akan terpeleset ketika tidak sadar. Yang salah bukan kulit pisangnya, yang salah bukan batu kerikilnya, tapi yang salah orang yang melangkah. Makanya Al-Imam Ibrahim bin Adham, saat dia melangkah pertama, langkah. Saat dia melangkah kedua, dia mundur lagi ke belakang. Pas ditanya, kenapa? Langkah pertama aku sadar, langkah yang kedua aku tidak sadar. Mau kemana langkah kaki ini? Kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita sadar, bisa kita pertanggungjawabkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Sadar apa yang dilakukan, sadar apa yang diayunkan tangan, sadar apa yang dilangkahkan kaki. Orang yang ngomong kelebihan lewat waktu itu menunjukkan berarti bahwa dia tidak sadar. Saya sadar bahwa sekarang sudah jam 11. Jam 11 Ustadz mesti berhenti. Dengan penuh kesadaran Ustadz akhiri omongan Ustadz ini. Karena kalau berlebih berarti Ustadz tidak sadar. Bagaimana orang yang tak sadar mau menyadarkan orang lain berbicara tentang sadar. Alhamdulillah, apa yang bicarakan ini mudah-mudahan menyadarkan kita semua. Doakan Ustadz Somad hidup dalam keadaan sadar dan mati dalam keadaan sadar. Sadar dengan ucapannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk niat yang baik-baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ya musarrifal qulub, Engkau yang mengarahkan hati, sarrif qulubana, arahkan hati kami ala dinik, kepada agamamu, ala ta'atik, kepada ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami selalu sadar untuk mengingatmu, wa syukrika, supaya diri kami selalu sadar untuk bersyukur akan nikmatmu, wa husni ibadatik, diri kami sadar untuk selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Ya Allah, Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, para kiai guru-guru kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ini. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita nampaknya berpisah secara zahir, tapi batin kita tetap bersama dalam doa. Doakan Ustadz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.